Hello guys semuanya, jumpa lagi dengan Om Ji. Udah minggu nggak ketemu. Ada kabar baru nggak ya? Ada apa ya? Atau ada kabar yang lagi enak buat kita bahas, yaitu salah satunya yang lagi naik nih G20. Nah, seperti apa topik yang bakal kita bahas kali ini? Kita bakal bahas terkait dengan progres dan persiapan serta kesiapan G20 di Indonesia. Kalian tentu sudah pada tahu bukan? Ya betul, konsentrasi tersebut adalah konferensi tingkat tinggi KTT negara Group of 20 atau G20 pada 15 sampai 16 November 2022 di Bali. Keren Kak, tuh kita sebagai warga Indonesia, sebagai tuan rumah tentunya, belum tahu kan ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah atau sebagai pemimpin alias presidensi G20 yang diselenggarakan pada saat ini. Nah, tak kenal maka tak sayang dong. Betul bukan? Oke, gue jelaskan sedikit di sini sejarah G20 biar pada tahu nih, nggak cuma nyinyir aja kerjanya, tapi juga paham sejarahnya biar pada pinter juga kalian tentunya. G20 merupakan sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Sesuai dengan namanya, G20 memiliki 20 anggota yang terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Anggota G20 adalah Australia, Argentina, Brasil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Meksiko, Jepang, Italia, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Sampai sini saja dulu ya. Jelaskan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara dengan perekonomian besar di dunia. Makanya tergabung dalam G20. Jadi bagi kalian yang belum bisa berpikir, negara kita miskin alias kismin, ayolah move on. Dengan optimis bahwa kita ini adalah negara yang besar loh. G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. Oleh karenanya, G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi di dunia. Kontestasi KTT G20 pertama terjadi pada tahun 2008, yang mana pada masa itu Presiden Amerika Serikat mengundang pemimpin negara G20 pada 14 sampai 15 November 2008 untuk melakukan koordinasi merespon situasi global terhadap krisis keuangan di Amerika Serikat dan sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Nah, pertemuan itu menjadi KTT pertama sekaligus Amerika Serikat menjadi presidensi pertama. Dalam sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah atau disebut presidensi dan ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan. Jadi bisa dibilang pada tahun 2008 sebagai KTT pertama dan saat ini di tahun 2022 merupakan KTT ke-14. Di Indonesia baru berhasil menjadi tuan rumah. Kita tentu patut berbangga dan dengan pemerintahan era saat ini mampu dipercaya menjadi presidensi G20 yang mana mungkin baru dapat diulang sekitar 20 tahun mendatang. Nah, sudah pada belajar sedikit kan tentang sejarah G20. Selanjutnya kita bahas peluang atau manfaat bagi Indonesia. Presidensi G20 secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak positif bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Presidensi Turki, Argentina, Cina, dan Jepang sebelumnya menyatakan adanya dampak positif terhadap pendapatan dalam negeri sekitar lebih dari 1,4 triliun kepada tuan rumah penyelenggara G20. Jadi guys, meskipun event-event tersebut atau puncak KTT baru akan dihelat pada 15 sampai 16 November 2020 mendatang, 2022 mendatang, tetapi rangkaian atau presidensi G20 sudah berjalan sejak 1 Desember 2021. Dalam rangkaian tersebut, tentu lebih dari 20.000 delegasi internasional akan hadir di pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah dan tentunya puncaknya di Bali.
Next, kita bakal bahas tentang manfaat di bidang politik. Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konkret strategis bagi pemulihan global. Presidensi G20 menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas dan kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga. Sementara untuk bidang pembangunan, yang sangat berkelanjutan, presidensi G20 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini is open for business, sekaligus menampilkan kemajuan pembangunan dan potensi investasi di Indonesia. Presidensi G20 berpeluang menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah karena memberikan kontribusi di sektor pariwisata, akomodasi atau perhotelan, transportasi, ekonomi kreatif, dan UMKM lokal. Sudah kita bahaskan sejarah dan manfaatnya. Oke, kita bakal bahas progres serta kesiapan negara kita untuk menyambut G20. So, Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi menyatakan persiapan Indonesia menuju KTT 20 G20 sudah berada pada jalur yang tepat. Kesiapan tersebut mencakup segi logistik maupun substansi. Menlu Retno juga menambahkan bahwa para menteri telah melaporkan seluruh persiapan KTT G20 kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa beberapa fokus dan lokus yang terus menjadi perhatian pemerintah, salah satunya terkait substansi ekonomi, kesehatan, dan keuangan. Presiden Jokowi sendiri akan meninjau di Bali secara berkala untuk mengecek detail kesiapan. Luar biasa bukan? Sejarah, manfaat, sampai pada kesiapan yang kita sebagai tuan rumah hampir seluruhnya sudah diungkapkan. Seperti biasa tentu berdasar data dan fakta ya. Kalau menurut gue sih memang tidak ada kata pantas lain luar biasa untuk kinerja pemerintah saat ini. Apalagi tidak hanya jago ke kandang, tapi juga levelnya mendunia. Weh, keren, luar biasa. Menurut gue sih patut diapresiasi, dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20. Gue sebagai rakyat jelata saja sangat bangga dengan kinerja dan capaian itu loh. Ayo kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, ramah, dan mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi event internasional. Ini juga kalau gue tidak salah awal saja, karena beberapa event internasional seperti Piala Dunia U20 juga akan dihelat di Indonesia. Bagi kalian nih guys yang masih menyebut negara ini negeri Wakanda dengan semua kontroversinya, mari sedikit berbangga dan berbesar hati bahwa negara berflower kita ini juga mampu berkontribusi pada dunia. Tidak lupakan peran Presiden Jokowi sebagai satu-satunya presiden yang menemui Presiden Rusia dan Ukraina di tengah konflik, yang mana pertemuan ini juga menghasilkan janji kedua negara untuk hadir di KTT G20 Indonesia. Kita tentu saja apabila janji kedua pemimpin itu benar, maka Indonesia sekali lagi menunjukkan kapasitasnya dalam mendorong perdamaian dunia. Kalian masih mendamaikan diri sendiri yang pasangannya aja susah, apalagi berani mengkritisi negara kita sendiri. Ayolah, akui dan dukung negara yang kita cintai ini. Buktikan kepada semua bahwa negara kita bisa. Persiapan dan kesiapan sudah diupayakan semaksimal mungkin. Tugas dan peran kita sebagai masyarakat hanya tinggal mengawal agar berjalan lancar, aman, dan sukses. Dukung presidensi G20 di Indonesia bersama buktikan kepada dunia. Indonesia adalah negara besar dan sangat luar biasa. Sekian dulu dari gue. Mungkin ada topik bahasan lain, bisa mampir ke kolom komentar, bisa like, komen, dan subscribe. Sekian, ketemu lagi di topik berikutnya.